Aku dipaksa melayani ayah kandungku sendiri, tapi ini yang terjadi. Matahari belum benar-benar terbit ketika Rani melangkahkan kakinya ke halaman rumah yang dulu pernah dia tinggali selama bertahun-tahun. Beban di punggungnya tak seberat beban di dadanya. Di satu tangan, dia menarik koper tua berisi pakaian seadanya, dan di tangan lainnya, dia menggendong bayi laki-lakinya yang tertidur dalam dekapan hangat. Sudah 3 bulan sejak gugatan cerainya dikabulkan pengadilan. 3 bulan pula dia bertarung dengan rasa malu, penyesalan, dan ketakutan tentang masa depan. Mantan suaminya tak mau tahu lagi soal anak mereka. Nafkah pun tak sepeser pun datang. Maka, satu-satunya tempat kembali yang dia tahu, hanyalah rumah orang tua. Ayahnya membuka pintu. Lelaki itu berdiri sejenak, memandangi Rani dan cucunya yang terlelap. "Masuk, nak," ucapnya pelan. "Kamu pasti capek." Rani mengangguk lemah. Senyum ayahnya terlihat datar, tapi ia tak curiga. Yang ada di pikirannya hanya, bagaimana melanjutkan hidup? Bagaimana memberi susu dan makanan untuk anaknya tanpa harus merepotkan orang tua? Ibu dan adik perempuannya sedang bekerja di luar kota, meninggalkan rumah hanya untuk mereka bertiga. Rani, anaknya, dan ayahnya. Hari-hari pertama terasa seperti waktu istirahat. Rani mulai bisa tersenyum saat melihat anaknya belajar berdiri dan tertawa. Ia merasa, mungkin Allah masih menyisakan bahagia kecil dalam hidupnya. Namun sejak malam ketiga, suasana berubah. Pagi itu, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ayahnya duduk di teras sambil menyeruput kopi. Pandangan mata lelaki itu terpaku padanya cukup lama, membuat Rani merasa tak nyaman. "Rani makin cantik ya, sekarang jadi janda. Makin dewasa kelihatannya," ucap ayahnya tiba-tiba. Rani terkesiap. Ia menoleh cepat, mencoba memastikan nada kalimat itu. "Apa? Yah?" tanyanya dengan tawa dipaksakan. "Enggak. Ayah cuma bilang kamu kelihatan beda sekarang. Lebih matang." Kalimat itu tertinggal di udara, menggantung dan membekas. Rani mencoba menepis perasaan aneh yang menyusup dalam hatinya. Ia yakin ayahnya hanya sedang bercanda, meski candaan itu terdengar tak pantas. Malam pun tiba. Rani menidurkan anaknya seperti biasa, di kamar yang dulu pernah dia tempati saat masih gadis. Udara cukup dingin, membuat dia menyelimuti anaknya yang baru saja menyusu. Lampu kamar dikecilkan, hanya menyisakan cahaya remang dari sudut meja. Tiba-tiba, pintu kamar berderit terbuka. Rani menoleh cepat. Ayahnya berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, wajahnya datar tanpa senyum. "Ayah? Ada apa?" tanya Rani gugup, buru-buru menarik selimut ke atas dada. "Ayah cuma pengen lihat cucunya, udah tidur." "Ya." Rani mengangguk. "Udah. Capek main seharian tadi." Tapi langkah sang ayah justru mendekat. Matanya menatap tajam tubuh Rani di balik selimut. "Kamu makin mirip ibu kamu pas masih muda. Dulu ayah suka banget lihat ibu nyusuin kamu juga." Rani terperanjat. "Ayah, jangan ngomong kayak gitu." Namun pria itu justru duduk di tepi ranjang. Nafasnya berat. Tangannya mengelus kaki Rani dari balik selimut. "Udah lama ayah gak ngerasain kehangatan. Kamu sekarang udah dewasa. Udah ngerti kebutuhan laki-laki." Rani menahan napas. Tubuhnya membeku. "Tolong keluar." "Yah, ini gak bener. Ayah gak main-main. Kalau kamu nolak, jangan salahkan kalau anakmu kenapa-kenapa," ucapnya sambil melirik bayi yang sedang tertidur. Tangis Rani pecah. Tapi tangis itu hanya terdengar dalam ruang sunyi. Tak ada yang bisa menolong. Malam itu, lelaki yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pemangsa. Tubuh Rani hancur. Jiwanya lebih hancur lagi. Keesokan harinya, Rani duduk diam di ruang tengah. Wajahnya pucat. Pandangannya kosong. Bayinya terus dia peluk seolah menjadi satu-satunya perlindungan dari dunia yang jahat. Siang itu, ayahnya masuk lagi ke kamar. Kali ini dia tak memaksa.
Tapi tangannya menjalar menyentuh bagian tubuh Rani yang sensitif. Ayah cuma pengen dimanja. Jangan takut, ini rahasia kita. Rani tak sanggup lagi melawan. Tapi di hatinya, tekad mulai tumbuh. Jika dia diam, maka neraka ini akan datang lagi. Dan lagi. Sampai semuanya habis. Rani duduk di sudut kamar sambil memeluk anaknya yang mulai rewel. Tubuhnya lemas, mata sembab, dan wajahnya tak lagi menyisakan warna kehidupan. Hari masih siang, tapi langit terasa kelam baginya. Sejak malam keji itu, pikirannya tak pernah berhenti berputar. Bagaimana bisa seorang ayah yang membesarkannya kini menjadi sosok yang paling dia takuti? Anaknya mulai menangis. Rani menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan. SSST. Diam ya, nak, sabar ya. Mama di sini, bisiknya dengan suara bergetar. Namun tangisan bayinya tak bisa diredam. Dan saat itulah, suara langkah kaki terdengar di lorong rumah. Langkah kaki yang membuat dada Rani berdebar. Ia kenal suara itu. Dan benar saja, pintu kamar diketuk keras dari luar. Rani, buka pintunya. Rani menahan napas. Tangannya menggigil. Tapi pintu tetap diketuk, hingga akhirnya terbuka sendiri. Ayahnya berdiri di sana, menatap dengan tatapan mengancam. Kamu kenapa ngunci kamar segala? Takut sama ayah sendiri, katanya sambil melangkah masuk tanpa diundang. Ayah, tolong. Jangan kesini dulu. Aku lagi nyusuin, ujar Rani mencoba mencari alasan. Lelaki itu tak peduli. Ia melirik bayi yang sedang menangis, lalu menatap dada Rani yang terbuka sedikit karena terburu-buru menyusui. Justru ayah pengen lihat kamu nyusuin. Kamu cantik banget kalau lagi begini. Dengan gemetar, Rani membetulkan pakaiannya. Jangan, yah. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Kenapa? Kamu pikir bisa seenaknya tinggal di rumah ini tanpa bayar apa-apa? Ayah udah baik sama kamu. Kamu cuma perlu kasih sedikit kasih sayang sebagai balasannya. Ucapnya seraya mendekat dan menyentuh lengan Rani. Rani langsung mundur. Aku akan pergi dari rumah ini, ucapnya tegas, meski air mata mulai menetes. Pergi? Mau kemana? Kamu gak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Suamimu udah buang kamu. Mau jadi gembel bawa anak kecil? Jangan bodoh, Rani, ucap ayahnya sinis. Rani tak membalas. Dia tahu benar. Ayahnya sedang mencoba menjatuhkannya secara perlahan. Menjadikannya lemah, tak punya pilihan. Tapi dalam hati, Rani sadar jika dia terus bertahan, tubuh dan jiwanya bisa hancur lebih dalam. Hari itu, Rani memberanikan diri menghubungi ibunya yang bekerja di luar kota. Dia menunggu sampai sore, saat ayahnya keluar rumah untuk membeli rokok. Dengan cepat, Rani menelepon. Bu, tolong aku. Ayah udah berubah. Ayah. Ayah ngelakuin hal yang gak pantas padaku. Isaknya pelan, berusaha tak membuat anaknya ikut menangis. Ibunya di ujung telepon langsung panik. Apa maksudmu, nak? Ayah kamu ngapain? Rani terdiam sejenak. Lalu dengan suara patah-patah, dia mengungkapkan semuanya. Dari malam pertama saat ayahnya masuk ke kamar, hingga kejadian siang ini ketika dia kembali menyentuh tubuhnya. Suara Rani pecah. Aku gak kuat, Bu, aku gak tahu harus kemana. Di ujung telepon, ibunya terisak. Ya Allah, kenapa ayah kamu bisa sampai segitu teganya? Tak lama, ibunya segera menelepon anak perempuan mereka yang sedang bekerja di kota lain. Dalam waktu beberapa jam, ibu dan adik Rani memutuskan untuk langsung pulang ke rumah malam itu juga. Rani menanti dengan cemas. Waktu terasa berjalan lambat. Bayinya tertidur, tapi dia sendiri tak bisa memejamkan mata. Dan saat malam tiba, suara motor terdengar berhenti di halaman. Ketukan di pintu membuat Rani bangkit. Lalu membuka, dan melihat ibunya berdiri di sana sambil menangis. Nak, Allah Maha melihat. Sekarang ibu ada di sini. Kita gak akan diam, ucap ibunya sambil memeluk Rani erat-erat. Rani menangis sejadi-jadinya dalam pelukan sang ibu.
Air matanya mengalir deras, seolah semua beban selama ini tumpah sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dia merasa tidak sendirian lagi. Namun malam itu belum berakhir. Ketika ayahnya pulang, dan melihat ketiganya duduk bersama, wajahnya langsung berubah tegang. "Ada apa ini? Kalian ngapain ngumpul kayak gini?" tanyanya dengan nada tinggi. Ibunya berdiri. "Kami sudah tahu semuanya. Apa yang kamu lakukan ke anakmu sendiri, itu gak bisa dimaafkan. Mulai malam ini, kamu gak akan bisa sentuh Rani lagi. Dan besok pagi, kita lapor polisi." Ayahnya terdiam. Wajahnya memucat. Ia mencoba menyangkal, tapi matanya panik. "Kalian semua udah gila. Rani yang mancing-mancing aku. Jangan sok bersih." Namun semua sudah terlambat. Kebenaran sudah terungkap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani berani menatap wajah ayahnya dengan penuh keberanian. "Aku bukan milikmu. Aku bukan boneka. Aku anakmu, dan kamu bukan manusia." Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidup Rani. Setelah kebenaran terbongkar, ketegangan dalam rumah tak bisa dihindari. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Sementara Rani, ibunya, dan adik perempuannya mengurung diri di kamar, mengatur napas dan menyusun langkah. "Bu, aku takut ayah nekat ngelakuin hal yang lebih gila," bisik Rani lirih sambil memeluk anaknya erat-erat. Ibunya mengusap rambut Rani. "Kita gak akan tinggal diam. Besok pagi, kita berangkat ke kantor polisi. Ibu akan dampingin kamu sampai tuntas." Adik Rani ikut duduk di tepi ranjang. Matanya merah, menahan emosi. "Kalau bisa, aku pengen gampar orang itu. Ayah, apaan dia? Udah bukan manusia." Rani diam, tapi hatinya bergetar. Dalam satu sisi, ia masih anak yang pernah memeluk ayahnya dengan penuh cinta. Tapi sisi lain, kini penuh luka yang tak bisa disembuhkan. Ia membenci tubuh lelaki itu, tapi lebih dari itu, ia membenci dirinya sendiri karena sempat merasa takut untuk melawan. Ketika tengah malam tiba, suasana rumah mulai mencekam. Lampu ruang tengah padam. Tak ada suara televisi. Hanya suara kipas angin dan sesekali tangisan kecil dari bayi Rani yang terbangun lapar. Dengan tangan gemetar, Rani kembali menyusui anaknya. Tapi malam itu, dia melakukannya dengan pintu kamar terkunci rapat, dan kursi disandarkan ke gagang pintu dari dalam. Trauma membuatnya waspada. Dan benar saja, sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara langkah pelan di luar kamar. "Rani, bukain pintunya. Ayah cuma mau ngobrol." Terdengar suara pelan tapi berat dari luar. Adik Rani langsung berdiri dan mengepalkan tangan. Kurang ajar. Dia masih berani datang malam-malam begini. Ibunya menarik tangan sang adik. "Jangan emosi. Kita harus tenang. Kita sudah siap. Kita tahu siapa dia sebenarnya." Pintu tetap tak dibuka. Dan akhirnya, suara langkah itu perlahan menjauh. Mereka bertiga kembali duduk saling menatap, sama-sama menahan napas hingga matahari pertama menyinari bumi. Pagi datang dengan gugup. Begitu ayam jantan berkokok, Rani bersama ibu dan adiknya segera bersiap. Mereka membereskan beberapa pakaian dan berkas penting, lalu memasukkan baju bayi dan perlengkapan susu ke dalam tas besar. Ayah mereka masih tidur di ruang tengah. Mungkin pura-pura tidur. Atau mungkin sedang menunggu celah untuk kembali menerkam. Namun pagi itu, tak ada celah. Mereka keluar dari rumah dengan diam-diam, memesan ojek daring, lalu melaju menuju kantor polisi setempat. Di sepanjang perjalanan, Rani duduk memeluk anaknya sambil menunduk. Bayinya tersenyum melihat pepohonan di tepi jalan, seolah tak tahu bahwa ibunya sedang menuju tempat untuk mengadukan aib terdalam dalam hidup. Sesampainya di kantor polisi, Rani dituntun masuk ke ruang pengaduan perempuan dan anak. Seorang polisi wanita menyambut mereka dengan wajah tenang. "Silakan duduk. Ceritakan semuanya dari awal," ucapnya lembut. Rani membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Hanya air mata yang tumpah tanpa bisa dihentikan.
Sang ibu menggenggam tangan Rani erat-erat. Kami datang untuk melaporkan seorang ayah yang sudah melecehkan anak kandungnya sendiri. Butuh waktu 2 jam hingga semua keterangan ditulis. Polisi mencatat setiap detail dengan hati-hati. Mereka tak hanya mendengar, tapi juga merasakan bahwa di balik setiap kalimat Rani, ada trauma yang tak bisa dinilai dengan ukuran biasa. Setelah semua keterangan lengkap, petugas polisi berkata, "Kami akan segera datangi rumah itu dan amankan pelaku. Ibu dan adik bisa dampingi, tapi lebih baik tetap di sini bersama korban." Rani mengangguk. Tangannya tetap memeluk anaknya, seolah bayi itulah satu-satunya pelindung yang tersisa. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Ayah Rani ditangkap di rumah tanpa perlawanan. Polisi menemukan pria itu sedang duduk santai di ruang tamu, seakan tak terjadi apa-apa. Ketika diborgol, dia hanya berkata, "Saya gak nyangka anak sendiri tega laporin bapaknya ke polisi." Ucapan itu didengar oleh para petugas. Tapi mereka tetap menjalankan tugasnya tanpa ragu. Karena di balik jeruji, tempat itu lebih pantas bagi seseorang yang mengkhianati darah dagingnya sendiri. Saat mendengar kabar itu, Rani menangis. Tapi bukan lagi tangis takut. Kali ini, tangisnya adalah tanda bahwa dia selangkah lebih dekat pada keadilan. Duduk di ruang pendampingan korban, Rani memandangi bayinya yang tertidur dalam pelukannya. Sesekali dia menatap kosong ke depan, mencoba menyusun kembali kekuatan yang sempat hilang. Meski ayahnya telah ditangkap, luka dalam dirinya belum juga sembuh. Justru kini rasa hancur datang dari arah lain, harga diri yang tercabik, dan bayangan masa lalu yang terus menghantui. "Rani, kamu harus kuat. Ini bukan akhir segalanya," ucap ibu sambil mengusap bahunya. Rani hanya mengangguk pelan. "Aku merasa kotor, Bu. Seperti udah gak layak jadi ibu untuk anakku." "Jangan pernah bilang begitu. Kamu korban, Rani. Dan kamu adalah ibu yang paling hebat karena masih bisa berdiri tegak sambil gendong anakmu," ujar adiknya dengan mata berkaca-kaca. Meski suasana mendukung, luka batin Rani tak bisa hilang begitu saja. Malam-malam berikutnya, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi leher, dan dalam kegelapan kamar asrama perlindungan, dia memeluk anaknya sekuat tenaga. "Ayah, tolong jangan pegang aku," gumamnya saat terbangun di malam ketiga. Ibunya yang tidur sekamar langsung menghampiri dan memeluknya. "SSST. Udah, Nak. Semua udah berakhir. Kamu sekarang aman." Namun pikiran Rani menolak. Bahkan ketika dia ditangani oleh psikolog pendamping dari dinas sosial, rasa jijik terhadap dirinya sendiri masih terus mengganggu. Di salah satu sesi terapi, sang psikolog berkata, "Rani, banyak perempuan di luar sana yang juga mengalami kekerasan seperti ini. Tapi tidak semua punya keberanian untuk bicara. Kamu sudah melewati langkah paling berat. Sekarang, waktunya kamu memulihkan diri, demi anakmu." Rani menghela napas panjang. "Tapi kenapa harus aku, Bu? Kenapa ayahku sendiri yang ngelakuin ini ke aku? Apa aku emang pantas diperlakukan kayak binatang?" Psikolog itu menatap Rani dalam-dalam. Pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang yang paling dekat. Dan itu bukan salah kamu. Ingat, tidak ada manusia yang pantas diperlakukan seperti itu. Kamu berharga, Rani. Kamu berhak bahagia. Perlahan, kata-kata itu menembus tembok batin Rani. Tidak seketika menyembuhkan, tapi cukup membuatnya merasa bahwa dunia belum sepenuhnya gelap. Beberapa hari setelah penangkapan ayahnya, polisi menghubungi Rani untuk mengikuti proses visum dan pemeriksaan tambahan. Rani datang dengan ibu dan adiknya. Di ruang tunggu, dia duduk bersebelahan dengan seorang perempuan parubaya yang sedang menenangkan anak kecilnya juga. Perempuan itu menatap Rani, lalu tersenyum. "Sendiri ya?" Rani menoleh dan membalas senyuman kecil. "Iya, cuma sama ibu dan adik. Lagi urus laporan." Perempuan itu mengangguk pelan. "Saya juga. Anak saya hasil dari kejadian buruk. Tapi saya tetap memilih melahirkan dia."
Karena saya percaya, hidup ini masih bisa diperbaiki. Rani diam, lalu menatap anaknya yang sedang bermain dengan jari-jarinya sendiri. Matanya sayu, tapi ada kilau baru di sana. Terima kasih, gumamnya pelan. Proses hukum terus berjalan. Ayah Rani resmi ditahan dan dijerat dengan pasal berat tentang kekerasan seksual terhadap anak kandung. Sanksi yang menantinya adalah belasan tahun di balik jeruji. Kabar ini segera tersebar ke warga sekitar. Sebagian besar tak percaya, sebagian lagi menyesal tak pernah melihat tanda-tanda sebelumnya. Beberapa tetangga mulai berdatangan ke rumah Ibu Rani, meminta maaf karena pernah menyudutkan mereka. Maaf ya, Bu. Kami dulu pikir Rani itu anak durhaka. Gak tahunya, justru dia korban. Ibu Rani hanya menjawab, doakan saja Rani kuat. Itu sudah cukup. Sementara itu, di tempat penahanan, sang ayah mulai menunjukkan gelagat tertekan. Ia mulai sulit tidur dan menunjukkan sikap menyesal. Tapi penyesalan yang datang setelah kehancuran, tak pernah bisa memulihkan apapun. 1 bulan telah berlalu sejak laporan dilayangkan dan proses hukum dimulai. Rani kini tinggal sementara di rumah perlindungan milik dinas sosial. Hari-harinya tak lagi dihantui langkah kaki ayahnya di tengah malam, namun ketakutan masih sering berbisik di telinga, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang belum sepenuhnya bisa dia terima. Di rumah perlindungan itu, Rani belajar kembali mengenali dirinya. Dia mengikuti sesi konseling kelompok bersama perempuan-perempuan lain yang punya kisah nyaris serupa. Di antara mereka, Rani mulai membuka suara. Aku dulu berpikir, aku gak punya hak untuk marah. Karena pelakunya ayahku sendiri, ujar Rani dengan suara bergetar dalam lingkaran pertemuan. Seorang perempuan di sampingnya memegang tangannya. Justru karena itu kamu punya hak. Karena luka itu bukan kesalahanmu. Kita semua di sini korban. Dan kita punya suara. Kalimat itu mengendap dalam hati Rani. Malam harinya, dia menulis sesuatu di buku hariannya yang mulai usang. Aku akan bicara. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menghentikan luka ini diwariskan ke anak-anakku nanti. Hari demi hari, Rani mulai kembali membantu ibunya dari kejauhan. Mereka berkomunikasi lewat telepon. Sang ibu sedang memproses perceraian secara hukum dengan ayah Rani. Ibu gak mau hidup dalam kebohongan. Selama ini ibu pikir, bertahan demi anak-anak. Tapi ternyata, bertahan malah bikin anak ibu menderita, kata sang ibu dengan lirih. Rani merasa lega mendengarnya. Meski semuanya telat, setidaknya kini tidak ada lagi yang menyembunyikan dosa atas nama keluarga. Di sisi lain, polisi mengabari bahwa penyidikan telah selesai. Berkas telah dikirim ke kejaksaan, dan ayah Rani akan segera menjalani persidangan. Rani diminta hadir sebagai saksi utama. Dia gugup, tapi tak menolak. Hari itu datang juga. Di ruang pengadilan yang dingin, Rani berdiri di depan hakim. Tangannya menggenggam tas bayinya erat-erat. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tak lagi padam. Hakim bertanya, apakah kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi di malam kejadian? Rani menelan ludah, lalu berbicara pelan, tapi tegas. Saya sedang menyusui anak saya, ketika dia masuk ke kamar dan memaksa saya melayani dia. Dia, ayah saya sendiri. Terdengar gumaman kecil dari para hadirin. Hakim mengangguk perlahan dan meminta Rani duduk kembali. Saat giliran ayahnya dipanggil untuk bicara, lelaki tua itu berdiri dengan kepala menunduk. Wajahnya tampak kusut, matanya tak lagi tajam seperti dulu. Saya, hilaf, Yang Mulia. Saya hanya tidak tahu apa yang merasuki saya. Hakim menatapnya dengan datar. Tidak tahu atau tidak peduli. Tak ada jawaban. Di luar ruang sidang, setelah sesi selesai, Rani duduk di tangga pengadilan sambil memangku anaknya. Bayi itu menggeliat, lalu tertawa kecil melihat daun jatuh tertiup angin. Adik Rani menyusul dari belakang dan duduk di sebelahnya. Kamu hebat, Kak. Aku gak nyangka kamu bisa sekuat ini. Rani menatap langit. Matahari bersinar malu-malu di balik awan.
Aku gak tahu aku kuat atau bukan. Tapi aku tahu, aku gak mau anakku tumbuh dalam kebisuan yang aku alami. Itulah suara yang akhirnya didengar dunia. Suara dari seorang ibu muda yang disakiti ayahnya sendiri, tapi memilih berdiri melawan. Suara dari perempuan yang tak lagi menyembunyikan aib keluarga, demi melindungi anak-anak dari warisan luka yang tak terlihat. Hujan mengguyur halaman pengadilan negeri pagi itu. Langit seolah ikut menangis menyambut hari yang selama ini Rani tunggu sekaligus takutkan, hari putusan. Rani datang bersama ibu dan adiknya. Bayinya digendong dengan jaket hangat, tertidur di pelukan ibunya. Suara hujan yang deras memantul di ubin dan kaca jendela gedung pengadilan, menambah beban di dada yang sejak subuh belum bisa tenang. Sidang dimulai tepat pukul 10. Ruang sidang dipenuhi wajah-wajah yang menegang. Rani duduk di bangku saksi, menggenggam tangan ibunya erat. Di kursi terdakwa, lelaki yang dulu disebut ayah itu berdiri, mengenakan rompi tahanan. Wajahnya kosong, matanya merah, tapi tak menampakkan penyesalan. Hanya diam yang menggantung di antara mereka. Majelis hakim membuka suara. Setelah mempertimbangkan semua keterangan saksi, barang bukti, hasil visum, dan pengakuan terdakwa, maka pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada terdakwa. Suara palu sidang mengetuk meja keras, memecah sunyi seisi ruangan. Terdakwa menunduk. Ibu Rani langsung menangis dalam diam. Rani menutup mata dan menghembuskan napas panjang. Lututnya bergetar, tapi hatinya sedikit lebih lapang. Di luar sidang, wartawan mulai berdatangan. Beberapa sempat memotret wajah Rani yang menunduk sambil membawa bayinya. Salah satu dari mereka menyapa dengan lembut. "Mbak, apa yang membuat Mbak berani bicara?" Rani menatap bayi di pelukannya, lalu menjawab lirih, "Karena anak ini. Aku gak mau dia tumbuh dalam dunia yang mengajarkan diam adalah cara bertahan. Aku mau dia tahu bahwa ibunya pernah hancur, tapi bangkit untuk melindunginya." Wawancara itu tersebar luas. Nama Rani tak disebutkan, tapi kisahnya menginspirasi banyak orang. Di kolom komentar, ribuan orang menuliskan dukungan, memberi semangat, dan menyuarakan bahwa perempuan punya hak bicara, bahkan meski lawannya adalah darah daging sendiri. Namun hidup tak serta-merta jadi mudah. Luka batin Rani masih sering datang menyelinap saat malam. Tapi setidaknya, kini dia tahu, luka itu tak lagi sendirian. Ada banyak suara lain yang ikut bersuara, mendobrak tembok aib yang selama ini membuat banyak perempuan membisu. 3 bulan setelah sidang, Rani memutuskan untuk pindah kota. Dia ingin memulai lembaran baru bersama anaknya, jauh dari bayangan rumah tempat luka itu bermula. Sang ibu merestui dan berkata, "Jangan takut, Nak. Kamu bukan lari, kamu sedang menyelamatkan hidupmu." Rani tersenyum dan memeluk ibunya. "Terima kasih karena udah percaya padaku. Kalau waktu itu ibu gak dengar, aku mungkin gak akan bisa berdiri hari ini." Mereka berpelukan lama. Dalam pelukan itu, ada maaf, ada luka, dan ada kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Kereta yang membawa Rani dan anaknya meninggalkan stasiun perlahan. Di balik jendela, hujan turun pelan-pelan. Bukan hujan duka, tapi seperti air yang membersihkan tanah gersang setelah musim kemarau panjang. Di pangkuannya, sang bayi membuka mata dan menatap ibunya. Tangannya kecilnya menyentuh pipi Rani, seolah berkata, "Kita akan baik-baik saja." Dan Rani pun tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dia merasa bebas.